Halo teman-teman Rangers, dimanapun kalian berada. Hari ini saya ingin memberikan hasil perkembangan terkait dengan penanganan praktik BBM ilegal jenis solar. Dan kemarin itu saya udah dapat surat panggilan dari Satreskrim Polres Indramayu, Jalan Gatot Subroto nomor 3 Indramayu. Surat panggilan ini nomor B garing 2923 garing 12 Romawi garing 2024 garing Reskrim. Dan sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa saya dimintain keterangan sebagai saksi dari pada video sebelumnya yang dapat memberikan perhatian publik mengenai praktek BBM ilegal di Karangsong. Dan hari ini Sabtu tanggal 21 Desember 2024 saya memenuhi panggilan tersebut dan memberikan beberapa penjelasan apa yang saya tahu mengenai praktek BBM tersebut. Dan kepada penyidik di Satreskrim Polres Indramayu saya udah berikan penjelasan tersebut, dan itu sekitar kurang lebih 16 pertanyaan penyidik kepada saya. Dan kemudian di video ini saya berharap bahwa proses penanganan tersebut itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus ada kepentingan ya dari aparat penegak hukum yang dapat menghambat laporan tersebut. Dan kita pengen ataupun menilai bahwa saat ini momentumnya sudah pas untuk bersih-bersih di Segara Lini ya. Ini mungkin jadi pintu masuk awal untuk kita bisa bersih-bersih di segala lini, entah penyelenggaraan di desa, kemudian penyelenggaraan tata kelola perusahaan daerah, maupun praktek-praktek yang ada di beberapa tempat seperti salah satunya BBM ilegal di Karangsong tersebut. Dan kepada penyidik saya sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kekeliruan yang saya sudah sebutkan di video-video sebelumnya, yang teman-teman juga sudah mengingatkan apa benar 50.000 per liter, karena harga dari BBM jenis solar ilegalnya ini kan nggak sampai segitunya gitu. Makanya di video kemarin itu saya sudah memberikan klarifikasi bahwa harga ataupun yang didapatkan dari koordinator yang berprofesi wartawan dan juga dosen itu menerima senilai Rp50, bukan Rp50.000. Dan hal tersebut udah saya sampaikan kepada penyidik pembantu yang memeriksa saya di hari ini ya, hari Sabtu tanggal 21 Desember 2024. Dan saya mengajak teman-teman untuk mengawal ataupun mengawasi perjalanan dari proses penegakan hukum ini. Apakah aparatur penegak hukum itu bisa menuntaskan persoalan ini dan juga bisa menepis isu bahwa aparat penegak hukum juga terlibat membackingi praktik pendistribusian BBM ilegal tersebut. Dan banyak pihak yang sudah disebutkan dan itu masuk pada lingkaran dari pendistribusian solar tersebut. Dan kita tidak mau memiliki aparat penegak hukum yang punya kepentingan di praktek-praktek tersebut. Apalagi saya juga sudah menyatakan bahwa bagaimanapun pendistribusian solar ilegal tersebut itu merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara, dan nilainya cukup fantastis. Dari awal yang kita ketahui saja dari penerimaan uang untuk bagi-bagi tersebut aja sudah nilainya sudah besar, Rp50. Kalau kita asumsikan setiap kali mengucurkan solar tersebut 40.000 liter, itu sudah 2 juta per sekali ngucur. Dan itu kan ada 3 perusahaan yang saya sebutkan di video-video sebelumnya, dan apabila dalam 1 minggu itu bisa sampai
katakan 3-4 kali minimal ya kan, itu sudah berapa ratus ribu liter yang sudah dipraktekkan di Karangsong tersebut kan. Dan kita nggak mau lah bahwa praktek-praktek tersebut menguntungkan salah satu pihak, dan negara juga tidak hadir untuk menengahi persoalan tersebut, sehingga sekedar aturan yang tertera di peraturan dan di undang-undang, tapi pada prakteknya atau pada realitanya di lapangan yang terjadi seperti itu. Dan saya juga mendapat informasi bahwa di beberapa SPBU juga ada mengalami kelangkaan solar ya kan, seperti di Limbangan, Kecamatan Junti itu dengar-dengar ya dari jam 8 sampai jam 10 atau sebelum zuhur itu ya solar subsidi sudah habis ya, dan paling lama itu sampai pukul 2 siang. Dan ini tentunya patut diduga ada praktik-praktik yang menyalahgunakan ketentuan yang sudah ada, misalkan seperti barcode-nya nelayan-nelayan itu digunakan lalu kemudian diisikan di jerigen. Ya gimana nggak habis kan, Pertamina mau sebanyak apapun menyuplai ke SPBU, kalau misalnya tidak tepat sasaran ya tentu akan habis juga, nggak mungkin berlebih kan. Tapi ya hadirnya pemerintah daerah untuk menangani persoalan ini juga perlu ya kan, selain dari aparat penegak hukum. Di sisi lain perlindungan bagi nelayan juga yang kelas-kelas tidak terlalu besar kan, dan itu menjadi concern kita bersama. Ayo kita awasi proses tersebut agar praktik BBM ilegal ini ya tidak ada di Kabupaten Indramayu, dan SPBU juga bisa berkeadilan yang mendistribusikan solar itu tetap tepat sasaran, dan ya bukan hanya sekedar program akhirnya, jadi tapi bisa diimplementasikan ke masyarakat secara tepat. Dan mungkin itu perkembangan saat ini. Saya harap tidak terlalu lama bagi penyidik untuk melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang sudah disebutkan yang diduga terlibat daripada mafia BBM ilegal ini. Dan saya juga menyatakan kepada penyidik jangan sampai proses ini hanya berhenti pada pihak yang hanya menerima tadi pungli tersebut itu yang Rp50, kemudian ada pihak LSM, kemudian ada pihak-pihak lain. Tapi kita harus menyentuh pada perusahaan tersebut daripada praktek tersebut. Tentunya kan di balik itu pasti ada something yang lebih besar lagi, dan kita perlu ke arah sananya gitu. Jangan sekedar hanya di kalangan bawah tersebut yang saya kira yaitu kalangan-kalangan receh, sehingga kita bisa menilai bahwa aparatur penegak hukum khususnya kepolisian itu serius menangani persoalan ini dan bisa membuktikan bahwa lembaganya itu tidak terlibat membackingi daripada praktek tersebut. Dan mungkin nanti saya akan beritahu perkembangan berikutnya mengenai praktek tersebut. Dan begitu aja, alhamdulillah berjalan dengan lancar proses pemeriksaan tadi, dan saya ingin ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.